Oke, Pak Marwan, bagaimana tadi hasil dari pertemuan dengan Komisi 3? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ke Bang Habibur Rahman. Beliau itu sangat respon sekali. Padahal saya kan belum konfirmasi ke beliau janjian. Tapi setelah wartawan mengecek ke beliau, langsung beliau kasihkan nomor HP Pak Habib, langsung dia terima. Dari hasil pertemuan tadi, saya minta ke Pak Habib dan rekan-rekan sebagai pimpinan DPR RI Komisi 3, minta agar memonitor kan selama ini saya lihat DPR ini kurang begitu care terhadap perkara ini Peggy ini. Sementara di satu sisi saya lihat kasus ini banyak pelanggaran hukum karena ketidakprofesionalan dari penyidik. Kenapa saya bilang ketidakprofesionalan dari penyidik? Contoh saya bilang, waktu kejadian perkara tanggal 27 Agustus 2016, saya tanya kepada ibunya si Peggy Setiawan ini, Bu, ada nggak kepolisian datang? Ada, 1 kali. Setelah itu tidak pernah datang lagi, baru sekarang ini datang. Sementara ini kan khusus pembunuhan loh. Kalau memang yang melakukan Peggy Setiawan. Tetapi kalau menurut keterangan dari putusan pengadilan, yang melakukan tersebut adalah Peggy alias Peron, bukan Peggy yang kami bela sekarang. Nah, menurut kami Peggy sekarang ini adalah salah tangkap. Makanya kami minta kepada polisi segera SP3-kan saja, daripada kasus yang terulang lagi seperti kasus wartawan Bernas yang dulu. Nah itu. Udah itu saya menyampaikan juga, di dalam putusan pengadilan ini jelas dikatakan yang dianulir oleh polisi itu Andi dan Dani. Sebenarnya di dalam putusan mereka lah yang paling aktif melakukan pembunuhan. Sementara Peggy alias Peron itu hanya menusuk menggunakan samurai. Penyebab kematian setelah saya baca di dalam berkas, penyebab kematian dari otopsi itu adalah kena benturan kepalanya ini, bukan karena tusukan. Itu loh. Apalagi ini bukan lagi yang Peggy yang dimaksud yang ditahan ini. Kenapa saya paham betul, Mas? Saya lama menjadi auditor militer, Mas. Saya paham betul. Saya menyidangkan tentara. Tentara kan jauh lebih susah sebenarnya untuk membongkar ini. Tapi buktinya saya bisa membongkar. Makanya saya tertarik di sini, Mas, untuk ikut menjadi pengacara ini sesuai dengan Sabta Marga. Sabta Marga ketiga, walaupun saya udah pensiun, Sabta Marga ketiga itu jelas bunyinya, Mas. Kami kesatria yang bertakwa pada Tuhan Maha Esa, yang membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Nah, di sini saya lihat tidak ada kebenaran, tidak ada kejujuran, tidak ada keadilan. Makanya saya merasa terpanggil sebagai mantan TNI, saya merasa terpanggil untuk menjadi pengacaranya Peggy. Ini sebetulnya langkah apa sih Pak yang mau dilakukan antara pertemuan bahas dengan Komisi 3 ini? Komisi 3. Memang Komisi 3 ini tidak bisa intervensi ke Polri. Tidak bisa. Tetapi tugas dan rekan kerjanya Polri kan adalah Komisi 3. Ya, dia bisa menyampaikan. Maka tadi waktu pertemuan saya sampaikan kepada pimpinan Komisi 3, saya meminta agar Kapolri dipanggil untuk biar menjelaskan apa sih duduk permasalahan ini. Ya, yang bertanggung jawab di Polri ini nomor 1 adalah Kapolri. Ya. Nah, kemudian respon dari tadi kan disebutkan bahwa itu Habibur Rahman langsung merespon itu. Ya. Responnya seperti apa, Pak? Sangat bagus. Bahkan di sana tadi bukan hanya Bang Habib aja, semua pimpinan daripada Komisi 3 ada semua. Tapi justru mereka lebih menguasai permasalahan daripada saya. Mereka tahu, mereka menjelaskan. Saya bilang, ini Peggy, yang klien kami, ya tahu mereka bilang, ini Peggy Setiawan, sementara yang melakukan adalah Peggy alias Peron. Dan situ lihat sendiri kan yang pernyataan-pernyataan di TV itu kan. Peggy Setiawan ini, klien kami ini, waktu kejadian perkara ada di Bandung. Kita bisa menghadirkan saksi waktu itu kan, dia tidur bersama Ruby Setiawan adiknya, sama Ibnu, sama Suparman. Itu sudah diminta keterangan oleh Polda Jawa Barat. Ya semoga saya berharap juga dari Polda Jawa Barat agar di SP3-kan saja. Perkara ini di SP3-kan, jangan sampai berlanjut. Siapa yang akan berani memegang bola panas ini? Seandainya ini sampai terjadi di kejaksaan, apa kejaksaan mau memegang bola panas? Ini bola panas, menurut saya bola panas. Tapi alangkah baiknya menurut saya kita SP3-kan saja. Selesai permasalahan. Sebab gini, Mas, yang tadi saya sampaikan, 2 orang yang dianulir itu yang paling aktif. Kok dianulir? Berarti 3-3 dianulir semua. Seharusnya kan begitu loh. Logikanya begitu, Mas. Kemudian langkah berikutnya yang akan dilakukan Pak kalau misalkan nanti dari Komisi 3 ini nggak ada langkah apapun, langkah
yang akan dilakukan sendiri oleh Pak Marwas ini gimana? Sebenarnya kalau Komisi 3 ini kami hanya moral. Memang Komisi 3 nggak bisa intervensi. Tapi alhamdulillah saya masih percaya di DPR RI ini. Saya lihat dari Bang Habib tadi merespon itu luar biasa. Merespon luar biasa. Saya sangat terima kasih sekali sama pimpinan Komisi 3. Terima kasih sekali. Dan langkah-langkah selanjutnya Iya. ya langkah-langkah selanjutnya saya lupa tadi. Kami satu, kami akan pra-peradilan. Pra-peradilan dulu, kami akan pra-peradilan. Tapi kalau memang berlanjut nih sampai ke pengadilan, kami siap untuk menunjukkan bukti-bukti yang ada semuanya. Dan insya Allah menurut keyakinan saya dia bisa bebas. Nah ini Pak, satu lagi. Bukti yang paling kuat kan Peggy Setiawan ini menurut Bapak ini bukan pelakunya. Ya, Nah ini bukti kuatnya itu seperti apa sih Pak? satu keterangan saksi. Oh, dari transaksi. Keterangan saksi dan ditambah lagi ada selip. Memang ini petunjuk, sebagai petunjuk. Selip dia waktu mengambil gaji. Oke. Yang ketiga, logika kita pakai. Memang hukum itu tidak selalu harus mengharukan fakta yang ada, tapi logika itu pakai. Logikanya polisi tidak sungguh-sungguh. Cuma hanya satu kali datang ke rumahnya. Kalau memang dia melakukan pembunuhan ini nyawa orang loh, 2 orang meninggal. Ya pasti cari betul. Nah itu loh, itu yang menggunakan logika. Yang ketiga saya bilang dalam ini polisi menganulir yang 2 ini. Sementara yang 2 ini yang paling aktif loh. Kalau Peggy alias Perong itu bukan Peggy Setiawan ya. Peggy alias Perong itu hanya membuka baju, hanya memegang payudara, hanya mencium. Sementara yang dianulir itu si Andi sama si Dani itu dia melakukan pemerkosaan. Nah, dia melakukan pemerkosaan, dia melakukan pemukulan terhadap kepala. Sekali membaca di dalam putusan pengadilan. Tetapi kok dianulir? Nah, ini loh, minta keadilan begitu aja. Saya minta keadilan betul, minta keadilan. Maka saya bilang, saya merasa tertarik, Mas. Merasa tertarik untuk melakukan pembelaan ini. Ya. Ya. Terima kasih. Bapak tadi kan sudah diinformasikan kalau tadi sebelum ke sini Bapak sempat bertemu dengan Peggy ya di Polda. Betul. Boleh dong Pak diceritakan kembali apa saja yang dikatakan Peggy tadi? Tadi di Polda saya ngejenguk si Peggy ya. Terus anak saya ya keadaan sehat walafiat, jasmani lah, semua sehat. Terus ada yang kata-kata yang tidak berkesan di hati saya. Bahwa Peggy itu ada ini apa pengacara apa kertas itu suruh tanda tangan gitu sama saya, Pak tadi ada kemarin suruh ada yang nyuruh tanda tangan ke saya, maksa katanya, tapi saya dan kamu tantangin nggak, tantangin Pak karena terpaksa saya ditekan terus gitu Pak. Tapi secara fisik dia masih sehat ya Pak? Sehat walafiat alhamdulillah. Hanya saja mungkin hanya ada tertekan. Iya. Tapi selain itu ada lagi nggak Pak yang nggak ada. Ada juga informasi katanya Bapak ingin mengirimkan surat untuk Presiden Jokowi untuk meminta keadilan, itu bagaimana Pak? Siapa? Saya mau pra-keadilan Pak, Bapak Presiden Pak. Buat Bapak Presiden Pak, karena anak saya tidak bersalah, karena bukti-bukti ada semua Pak. Bukti-bukti ada semua ya. Termasuk yang punya rumah juga mau jadi saksi Pak. Lalu untuk pra-peradilan sendiri rencananya akan dilakukan kapan? Tidak tahu nanti pengacaranya Peggy Pak sama saya. Iya, siap. Kalau untuk sekarang langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan apa? Masih pendalaman Pak, masih terus berjuang lah untuk kebenaran anak saya Pak tidak bersalah itu. Iya. Cukup Pak. Siap. Oke, cukup.